Halo guys, kembali lagi dengan gue Kro guys. Sebelum masuk ke pembahasan kontennya, gue pengen minta maaf dulu sama kalian. Karena ya udah sekitar 2 bulanan gue sama sekali gak ada upload konten apapun. Padahal masih ada beberapa konten yang harusnya gue lanjutin, seperti novel Moga Queen, manga Dark Knight Crimson, dan juga Dainana Oji. Yang belum lama ini manganya sudah lanjut lagi setelah sempat jeda beberapa minggu. Jujur selama 2 bulan kemarin gue tuh emang lagi ada sesuatu dari live yang akhirnya ngebikin gue jadi gak bisa fokus buat bikin konten. Jadi akhirnya gue putusin buat rehat dulu aja. Oh iya, di sela-sela selama 2 bulan itu kalau pas ada waktu gue tuh baca novel Silent Witch. Cuma itu aja sih yang sempat gue baca dan gue ikutin terus animenya. Jadi nanti mungkin bakal gue bahas juga alur ceritanya. Nah, tapi untuk saat ini mari kita bahas manga Yase no Last Boss dulu, yang animenya sudah tayang sampai episode 3 pada saat gue bikin konten ini. Karena ya dulu jauh-jauh hari gue emang udah janji sama kalian kalau nanti animenya sudah rilis maka gue bakal bikin pembahasannya. Nah, tapi kenapa nggak langsung bahas novelnya aja bang? Jujur terakhir kali baca novelnya itu udah lama banget guys, dan itu pun belum sampai yang jauh. Dan lagian manganya juga udah lumayan jauh. Ya nanti kalau misal pembahasannya udah sampai yang chapter terbaru manganya, kita bakal lanjut ke novelnya. Dan kalau misalnya alurnya lumayan beda, maka gue bakal jelasin dulu perbedaannya seperti apa. Gitu guys, jadi mari kita masuk ke pembahasannya. Pada akhir episode 3 animenya, Rupas akhirnya berhasil menghentikan amukan Aries yang selama ini ingin menghancurkan wilayah Suvelle, yang mana itu merupakan negara milik salah satu dari 7 pahlawan yaitu Maigres. Jadi dengan itu akhirnya Rupas pun berhasil mendapatkan kembali salah satu dari 12 bintang surga miliknya, yaitu Aries sang domba pelangi. Dan lagi-lagi Aries menjadi yang pertama di antara 12 bintang surga lainnya. Nah, setelah Aries kembali tenang, Rupas pun bertanya padanya, apa alasan Aries menyerang wilayah Suvelle? Ya sebenarnya tentu Rupas sudah paham kenapa Aries sampai menyerang wilayah Suvelle. Cuma kan dia juga pengen mendengarnya sendiri dari Aries. Apalagi kan sebelumnya Maigres sempat memberitahu Rupas kalau ada seseorang di balik penyerangan Aries. Di sini Aries pun menjelaskan kalau dirinya itu gak bisa memaafkan para manusia yang sudah mengkhianati Rupas dan salah satunya yaitu Maigres. Kata Aries, Rupas selalu bermimpi tentang dunia di mana tidak ada ketakutan pada monster. Sedangkan para manusia ini malah menginjak-injak pemikiran Rupas dan bahkan mengacaukan semuanya. Tapi mereka juga lah yang malah diidolakan sebagai sang pahlawan dan hidup dengan nyaman. Makanya Aries yang melihat semua itu benar-benar gak tahan dan tidak bisa memaafkan para manusia itu. Tentu Rupas sendiri sudah menduga kalau itulah alasan Aries menyerang wilayah Suvelle. Intinya alasan utamanya karena kesetiaan Aries pada tuannya yaitu Rupas. Jadi dengan lembut dan sambil memegang pundak Aries, Rupas itu bertanya lagi, apakah memang benar seperti itu? Aries, maafkan aku, tapi aku tidak sedang balas dendam. Walaupun kau sangat ingin membalaskan dendamku, dan aku sangat senang tentang perasaan itu. Yah, aku sangat senang saat ini. Itulah mengapa aku tidak bisa membiarkan perasaan-perasaan seperti itu disalahgunakan oleh orang lain. Nah, begitu mendengar semua itu, Aries pun akhirnya mengaku kalau ada salah satu iblis yang sudah menghasutnya untuk menyerang wilayah Suvelle. Iblis ini mengenalkan dirinya sebagai Mars dan dia itu merupakan salah satu 7 luminari. Jadi puluhan tahun yang lalu atau setelah Rupas tiada, Mars ini selalu datang ke tempat Aries. Hari demi hari dia itu selalu datang dan selalu membisikkan hal yang sama, yang mana intinya dia mengatakan, ayo kita kalahkan Suvelle bersama dan membalaskan dendam mastermu. Nah, di sini Rupas yang baru mendengar Seven Luminary kan tentu masih belum tahu apa itu. Jadi Dina pun segera menjelaskan apa itu. Jadi Seven Luminary ini merupakan nama atau gelar yang diberikan untuk para komandan iblis dan ini dibentuk sekitar 80 tahunan yang lalu, yaitu di Gale Volcano. Nah, jika tidak menghitung Everett dan anaknya, maka bisa dikatakan kalau mereka itu merupakan iblis terkuat. Setelah itu, Shin pun berpindah ke tempat lain di mana saat itu Mars dan para pasukannya sudah siap untuk menyerang wilayah Suvelle. Karena kan dia berpikir kalau semuanya bakal berjalan sesuai rencana. Kalau sesuai rencana kan harusnya Aries berhasil untuk memaksa Levia ke dalam kondisi yang sangat lemah. Jadi otomatis Suvelle bakal kehilangan pertahanan terkuat dan terakhir mereka. Sedangkan Mars dan para pasukannya bakal mampu menghancurkan Suvelle dan membunuh Maigres yang merupakan salah satu pahlawan. Karena kekuatan Levia dan Maigres itu memang terlalu merepotkan bagi Mars dan para pasukannya. Makanya dia membutuhkan kekuatan Aries yang memang sangat kuat. Jadi jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka harusnya Suvelle nggak akan mampu bertahan dan akhirnya runtuh. Makanya di sini Mars itu udah sangat kegirangan memikirkan kemenangan yang bakal didapatkan nanti. Sampai akhirnya tak lama kemudian dia pun mulai melihat kalau ada seseorang yang mendarat di tempat itu dan bahkan sambil membantai para pasukan iblis kuat yang sudah dia siapkan. Nah, saat itu Rupas kan masih menggunakan jubah untuk menyamarkan dirinya, yang mana dia itu malah kelihatan seperti manusia.
Jadi Mars yang mengenali Aries pun langsung bertanya, "Kau pikir apa yang kau lakukan, Aries? Kenapa kau malah bersama dengan manusia?" Ya, intinya di sini Mars itu marah-marah dan sambil terusan menghasut Aries. Lalu dengan emosi, Aries pun mengatakan kalau bahkan saat ini aku tidak bisa memaafkan para manusia dan sangat membenci para 7 pahlawan itu. Sampai-sampai aku sangat ingin membunuh mereka semua. Tapi aku sadar kalau Rupa Sama tidak menginginkan balas dendam. Itu bukanlah jalan yang diinginkan oleh Rupa Sama. Justru jika aku tetap melakukannya, maka kalianlah para iblis yang paling diuntungkan dari semua ini. Sebenarnya aku sadar kalau dari awal aku telah disesatkan olehmu. Tapi sekarang aku tidak akan mengulurkan tangan pada ras iblis lagi. Ya, sebenarnya Mars pun tahu kalau dari awal Aries itu memang punya keraguan. Karena jika Aries memang serius ingin menghancurkan Suvel, maka harusnya dia mampu melakukannya dan sangat cepat. Jadi ternyata selama ini Aries itu memang ragu dan cukup menahan diri. Di sini Mars yang sudah mendengar jawaban Aries pun tanpa pikir panjang berniat untuk menyingkirkan mereka berdua. Dan lagian dari awal Mars itu juga berniat untuk membuang Aries setelah Aries berhasil melakukan tugasnya. Tapi di sini Mars berani melakukannya itu karena sudah tahu kalau Aries saat ini tidak dalam kondisi terkuatnya setelah bertarung melawan Lavia. Saat itu Aries pun berniat untuk menghadapi Mars sendiri supaya Rupas nggak perlu untuk turun tangan. Cuma kan ternyata Aries langsung kesakitan begitu hendak menggunakan kekuatannya. Karena memang dia masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Jadi ya akhirnya Rupaslah yang bakal menghadapi si iblis api dan es Mars ini. Awalnya di sini Mars itu benar-benar ngeremehin kekuatan Rupas dan terusan memamerkan kekuatan dan kecepatannya sendiri. Karena ya memang dia tuh belum tahu kalau orang yang dia hadapi itu adalah Rupas Maval. Saat itu setelah mengaktifkan kekuatan dari kedua pedangnya yaitu es dan api, dia pun terus melesat ke sana kemari dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan tentunya sambil terusan menyombongkan kekuatannya sendiri. Sampai akhirnya di saat dia berniat akan beratkan serangan kuatnya ke arah Rupas dan Aries, Rupas pun langsung KO-nya hanya dengan satu pukulan santai seperti ini. Ya nih iblis cuma kroco di hadapan Rupas cuy. Sekalipun dia merupakan salah satu iblis Seven Luminary. Saat itu Mars pun akhirnya sadar kalau orang yang baru saja memukulnya itu adalah Rupas Maval. Satu-satunya orang yang sangat ditakuti oleh ras iblis dan merupakan mimpi buruk bagi mereka. Lalu mari kita lanjut ke chapter 7-nya guys. Setelah menumbangkan Mars hanya dengan satu pukulan gak niat seperti itu, Rupas pun jadi bertanya, inikah salah satu iblis luminary yang levelnya setengah general? Dari apa yang kulihat dia harusnya berada di level 300-an. Yang berarti kualitas iblis juga sangat menurun. Karena ya bahkan Mars sampai terlempar sejauh ini dan sudah langsung sekarat. Jadi wajar kalau selama 200 tahun terakhir ini manusia mampu bertahan dari serangan iblis. Karena memang kualitas kekuatan iblis juga sangat menurun. Sedangkan para iblis kuat yang dulunya ada di generasi Rupas sudah pada lenyap. Rupas pun jadi berpikir, itu berarti yang mampu melawanku saat ini hanyalah orang sekuat Everetsan. Lalu setelah itu Rupas pun langsung kembali ke Suvel untuk menemui Megrez dan melaporkan semuanya. Sedangkan Megrez yang mendengar semua itu hanya bisa memasang ekspresi seperti ini. Karena ya penderitaan Suvel selama ratusan terakhir itu ternyata bisa diatasi dengan semudah itu. Setelah itu, Megrez pun mengajak mereka bertiga untuk masuk ke tempatnya. Tentu saja gadis dengan rambut pelangi di sana juga bisa ikutan masuk, atau Aries yang dia maksud, begitulah yang Megrez katakan. Sedangkan Aries masih terusan mengumpet di belakang Rupas sambil memberikan tatapan yang cukup mengintimidasi. Kata Aries, aku tidak akan membunuhnya kok, tapi aku sama sekali tidak ingin meminta maaf pada pria yang sudah mengkhianati Rupas Sama. Nah, saat mereka berjalan memasuki tempat Megrez, ada beberapa bangsawan yang merupakan para petinggi di tempat itu. Yang intinya mereka ini orang-orang busuk atau para penjilat yang hanya memikirkan keamanan mereka sendiri. Makanya Rupas pun ngeliat mereka udah kayak orc yang sedang memakai pakaian mewah. Tapi di sisi lain Megrez juga memang ingin menunjukkan pada Rupas tentang kebusukan seperti itu di negaranya. Lalu begitu sampai di ruangan Megrez, Rupas pun akhirnya membuka jubahnya dan menunjukkan langsung sosoknya di depan Megrez. Megrez yang melihat itu hanya mengatakan seperti yang kuduga, itu adalah kau Rupas. Di sini sebelum melihat langsung ekspresi Megrez dalam hati, Rupas pun berkata, kalau salah satu tujuanku telah tercapai, yaitu mendapatkan Aries kembali. Jadi setelahnya tinggal memastikan apakah Megrez ini merupakan seorang player sepertiku atau bukan. Ya memang sudah lama sekali, kumohon jadilah temanku dengan keadaan yang sama Megrez teman lamaku. Nah cuma begitu Rupas melihat ekspresi Megrez yang dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan, dia pun langsung sadar kalau Megrez ini bukanlah seorang player seperti Rupas. Karena jika Megrez memang seorang player seperti Rupas, tentu dia nggak akan menunjukkan ekspresi yang seperti itu. Karena harusnya dia tahu kalau pertarungan antara Rupas melawan 7 pahlawan itu memang hasil dari kesepakatan mereka di dalam game.
Jadi jatuhnya itu sama sekali bukan pengkhianatan kalau melihatnya dari game yang mereka mainkan. Tapi dari sudut pandang dunia itu kan tentu berbeda. Bagi Rupas ini sangat menyedihkan. Lalu setelah menunjukkan ekspresi penyesalan yang juga sangat menyedihkan, Megrez pun mulai bertanya, kenapa kau hidup kembali ke dunia ini setelah sekian lama? Apakah itu untuk mencemooh kamu yang sudah jatuh begitu rendah? Sambil mendengar dan memikirkan semuanya, bagi Rupas semuanya jadi terlihat masuk akal. Dari mulai buku-buku di perpustakaan yang mengkritik 7 pahlawan, lalu kata-kata Aries, para bangsawan sebelumnya, dan sebagainya. Wajar jika Megrez sampai berpikiran seperti itu. Bahkan sebenarnya Megrez sendirilah yang sudah mengumpulkan banyak buku-buku di perpustakaan seperti itu. Jadi penyesalan dan rasa bersalah yang dia punya memang sangat besar. Sampai-sampai dia itu sangat menginginkan penghinaan dari semua orang. Sebaliknya dia malah sangat tersiksa kalau mendapatkan penghormatan. Ya, intinya dia memang jadi sangat menyedihkan. Rupas pun hanya mengatakan, kelihatannya sisi dirimu yang merepotkan itu tetap tidak berubah ya. Sebenarnya tidak apa-apa merasa bangga karena kemenangan. Tapi kau malah takut, malu, dan menyesali kemenanganmu. Kau hancur sendiri oleh hati nuranimu yang terusan merasa bersalah. Jadi bahkan penghormatan yang didapatkan oleh 7 pahlawan setelah mengalahkan Rupas sudah sama aja seperti pedang yang sangat tajam bagi Megrez. Kau harusnya mengikuti jalan yang menurutmu benar kan? Setidaknya begitulah Megrez yang ku kenal. Karena ya Rupas memang sama sekali tidak ada penyesalan walaupun kalah dalam pertarungan sebelumnya. Soalnya itu memang sudah hasil kesepakatan dia dengan teman-temannya. Tapi bagi Megrez yang merupakan penduduk asli dunia itu kan enggak seperti itu. Di sini Megrez pun lanjut bertanya, katakan Rupas, apakah kau tidak memiliki dendam terhadap kami? Pada saat itu kau sudah punya segalanya di genggaman tanganmu, situasi yang sangat ideal. Tapi semuanya rusak karena pengkhianatan kami. Tidakkah kau pikir itu sangat menjijikan? Dan faktanya setelah Rupas gak ada, dunia itu memang jadi sangat menyedihkan. Ya, dari sudut pandang Megrez yang merupakan penduduk asli dunia itu kan memang seperti itu. Tapi bagi Rupas ya tentu nggak seperti itu. Karena pertempuran sebelumnya kan memang dia lakukan saat masih di dalam game bersama teman-temannya. Tapi Rupas juga nggak mungkin menjelaskan semua itu. Karena di sisi lain sebagian dari diri Rupas juga memang berasal dari dunia itu. Jadi simpelnya Rupas yang penduduk asli dunia ini sudah menyatu dengan Rupas yang merupakan seorang player. Jadi di sini Rupas pun tetap mengikuti alur dunia itu. Makanya di sini dia pun mengatakan alasan orang memberontak hanya karena aku tidak layak menjadi seorang pemimpin. Aku bahkan tidak punya alasan apapun untuk membencimu. Lalu dengan nada yang cukup keras, Rupas pun lanjut berkata, karena itu berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Jujur saja kau ini sangat menyedihkan. Aku sampai nggak tahan untuk melihatnya. Jadilah polos seperti kau 200 tahun yang lalu. Setelah mendengar semua itu, Megrez pun langsung teringat tentang kenangannya bersama Rupas dan temannya 200 tahun yang lalu. Di mana saat itu mereka masih membicarakan tentang impian mereka masing-masing. Nah, impian Megrez ini dari dulu memang ingin menciptakan suatu negara di mana para elf bisa hidup dengan bangga. Dan tentunya ini merupakan kenangan masa lalu milik Megrez yang berasal dari dunia itu. Nah, akhirnya setelah tenang kembali dan tidak terlalu menyedihkan, di sini Megrez pun berjanji pada Rupas kalau dirinya bakal melakukannya sebaik mungkin untuk mengikuti nasihat yang diberikan oleh Rupas dan tentunya sambil mengucapkan terima kasih. Lalu setelah itu Rupas sempat memulihkan Levia, karena di kondisi saat ini Megrez nggak mungkin mampu memulihkan Levia sepenuhnya. Nah, setelah dari sini kan Rupas bakal melanjutkan perjalanannya untuk mendapatkan kembali 12 bintang surga miliknya. Tujuan selanjutnya itu adalah mendapatkan Libra Sang Timbangan, yang mana saat ini Libra itu berada di makam kerajaan Sang Sayap Hitam. Itu adalah makam Rupas sendiri yang dibangun oleh orang-orang yang mengaguminya. Dan sekaligus menjadi bangunan terbesar di dunia dengan total 108 lapisan. Nah, di puncaknya itu ada ruang harta dan persenjataan yang ditinggalkan oleh Rupas. Sedangkan Libra yang selama ini selalu menjaga tempat itu dan sudah seperti mesin pembunuh di tempat itu. Karena memang ada banyak orang dari negara manusia yang sangat menginginkan tempat itu. Atau lebih tepatnya mereka itu sangat ingin mendapatkan banyak senjata yang Rupas tinggalkan. Soalnya itu bisa menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk manusia supaya bisa bangkit dan mengalahkan rasi iblis. Tapi kan sayangnya ada Libra di sana yang selalu membantai siapapun yang memasuki makam itu. Jadi Rupas pun berniat datang ke sana untuk kembali mendapatkan Libra. Nah, sebelum pergi di sini Megrez ini minta Rupas untuk mending merubah penampilannya saja. Jadi supaya nantinya nggak terlalu dikenali orang-orang dan jadinya seperti ini. Lalu singkat cerita setelah sempat menyapa dan sekaligus berpamitan dengan Gans, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan, yaitu menuju makam kerajaan Sang Sayap Hitam. Kembali ke tempat Mars sebelumnya yang habis terkena bogem mentah dari Rupas, saat itu dia udah benar-benar panik dan ketakutan.
karena orang yang menjadi mimpi buruk bagi ras iblis akhirnya kembali, yaitu Rupas Maval. Nah, lalu tak lama kemudian tiba-tiba ada satu orang yang masih misterius yang muncul dan langsung melenyapkan Mars ini. Sepertinya orang inilah yang sudah menjadikan Mars sebagai pionnya sendiri. Dan karena memang baginya udah nggak berguna, makanya langsung lenyapkan saja. Tapi yang mengejutkan, orang misterius ini sempat menyebutkan Mars sebagai NPC menyedihkan. Lalu mari kita lanjut ke chapter 8-nya guys. Di awal chapter kita langsung ditunjukkan Libra yang sedang menggunakan skill penghancur miliknya, yaitu Brachium. Jadi saat itu ada para petualang yang sepertinya berhasil untuk sampai ke puncak dan berhadapan langsung melawan Libra. Tapi ya sayangnya mereka semua harus lenyap setelah Libra menggunakan skill penghancur miliknya. Lalu Shin pun berpindah ke posisi Rupas yang saat itu masih di tengah perjalanan. Tapi kali ini mereka melakukan perjalanannya itu menggunakan golem yang Rupas ciptakan, yaitu Tanaka. Ya lebih tepatnya itu sebuah mobil kemah yang dilengkapi dengan AI dan statistik yang cukup lumayan. Tapi kalau di dunia itu kan masuknya memang golem. Jadi sudah ada kamar mandi, tempat tidur, dan sebagainya. Karena kan mereka ini bakal terus melakukan perjalanan yang cukup panjang. 2 hari yang lalu Dinalah yang menyarankan Rupas supaya menciptakan golem seperti itu. Soalnya katanya skill teleportasi Dina itu hanya bisa membawa 1 orang, dan itu pun sebenarnya sangat beresiko. Makanya mending menggunakan golem seperti itu saja. Lalu setelah beberapa lama, Tanaka pun melaporkan kalau sebentar lagi mereka bakal sampai di tempat tujuan, yaitu di makam Sang Sayap Hitam. Jadi bentukannya itu kayak piramid, dan ini udah sama aja kayak dungeon dengan tingkat kesulitan tertinggi. Sedangkan bos utamanya itu adalah Libra yang berada di lapisan paling atas. Dan karena ada banyak petualang dari berbagai belahan dunia yang datang ke tempat ini untuk mencobanya, makanya sampai ada desa yang mengelilingi makam itu. Karena kan pastinya mereka membutuhkan tempat makan, penginapan, dan sebagainya. Jadi itu semua menjadi penghasilan yang cukup besar bagi warga desa yang tinggal di sekeliling makam itu. Nah, di sini begitu turun dari Tanaka, Aries itu langsung berniat untuk membantai para petualang yang mencoba memasuki tempat itu. Karena baginya itu tindakan yang sangat kurang ajar. Tapi ya untung aja Rupas langsung menyuruhnya untuk berhenti. Aries ini memang selalu ceroboh kalau ada hal-hal yang melibatkan tuanya seperti itu. Rupas pun jadi berpikir, apakah ke semua 12 bintang surgawi juga sama seperti dia? Jadi mereka ini berniat memasuki tempat itu lewat pintu masuk seperti para petualang pada umumnya. Nah, ternyata setelah melewati pintu masuk itu ada banyak petualang yang sedang berkumpul. Jadi ternyata 2 bulan yang lalu itu ada sekelompok pasukan khusus yang dikirim masuk oleh sebuah negara untuk menaklukkan dungeon ini. Ya, intinya tujuan mereka adalah mendapatkan senjata peninggalan Rupas. Nah, biasanya para pasukan khusus itu selalu memberikan laporan mereka secara berkala, yaitu menggunakan lingkaran sihir seperti ini. Kemarin mereka melaporkan kalau mereka sudah akan memasuki lapisan teratas. Tapi sampai saat ini belum ada laporan apapun lagi dari mereka. Rupas, Dina, dan Aries pun langsung berpikir kalau udah pasti mereka udah kena bantai sama Libra. Karena yang menjaga lapisan teratas kan memang Libra, dan sudah pasti mereka harus berhadapan dengan Libra jika ingin mendapatkan harta peninggalan Rupas. Jadi kesempatan mereka untuk bisa mengalahkan Libra itu udah pasti 0%. Bagi manusia bertemu dengan Libra itu udah sama aja bertemu dengan kematian. Jadi Libra ini merupakan sebuah golem terkuat yang pernah ada di Ice Gate Online. Bahan dasarnya itu adalah sebuah timbangan terpilih yang hanya ada 1 dalam permainan itu. Nah, dulunya Misael yang merupakan salah satu dari 7 pahlawan atau dikenal juga sebagai Raja Smith, itu yang menaikkan level Libra sampai ke level 700. Walaupun status Misael saat ini udah almarhum. Lalu secara berturut-turut, Rupas itu juga terusan memasukkan beberapa item khusus ke dalam batasan level Libra. Dan akhirnya sampai ke level 910. Jadi dengan kata lain, Libra itu merupakan sebuah golem super kuat dengan level 910 yang diciptakan dari kolaborasi antara Rupas dan Misael. Namun jika membicarakan tentang kekuatan apinya, Libra itu yang terlemah di antara ke-12 bintang surga, atau begitulah seharusnya. Tapi dia punya skill khusus yang sangat gila, yaitu Brachium. Skill penghancur pertahanan dengan 100% hit, dan 99999 area damage. Jadi ya sebenarnya nggak mungkin ada manusia yang mampu menaklukkan dungeon itu selama Libra yang masih menjadi bos utamanya. Sebenarnya para petualang yang berhasil sampai ke lantai teratas saja udah bisa dikatakan sangat hebat untuk ukuran manusia. Tapi kan sayangnya mereka nggak akan mungkin mampu mengalahkan Libra. Lalu setelah berpikir sejenak, Rupas pun memutuskan untuk langsung masuk dan menuju ke lapisan teratas untuk mendapatkan kembali Libra. Para petualang yang sedang berkumpul ini tentu sempat memperingatkan mereka. Karena bahkan para pasukan khusus yang kekuatannya sudah diakui negara aja kemungkinan semuanya telah terbantai. Apalagi 3 orang ini yang kelihatannya tidak terlalu kuat. Saat itu begitu memasuki ruangan yang gelap, Aries pun langsung menggunakan Mesar Team sebagai penerangan mereka.
Nah, ini adalah pertama kalinya Rupas melihat kalau ternyata Mesar Team bisa digunakan seperti itu. Karena Mesar Team ini kan sebenarnya merupakan skill khusus milik Aries yang juga sangat kuat. Tapi ternyata bisa digunakan dalam bentuk kecil sebagai obor penerangan seperti itu. Lalu tak lama kemudian, saat itu mereka bertemu dengan jenis golem yang dulunya diproduksi massal oleh Rupas pada pertempuran sebelumnya. Ternyata golem-golem yang tersisa itu juga disimpan untuk menjaga makam ini. Jadi semua golem-golem itu langsung otomatis diam dan tidak akan menyerang Rupas dan rekan-rekannya. Karena memang sudah diprogram seperti itu. Kecuali Dina yang seperti biasa tidak dikenali sebagai rekan Rupas. Jadi yang dikejar dan diserang oleh golem itu hanya Dina saja. Lalu tiba-tiba saat itu muncul 4 petualang yang niatnya pengen nolongin Dina dari serangan golem itu. Nah, masing-masing dari petualang itu kan punya level antara 35 sampai 38 dan tentunya itu adalah level yang sangat rendah. Sedangkan golem yang lagi mencoba menyerang Dina punya level 150. Jadi sebenarnya itu merupakan tindakan yang sangat bodoh dari para petualang yang sangat baik hati. Makanya sebelum golem itu mendaratkan serangannya pada mereka, Rupas pun langsung segera menyuruh Aries untuk menghancurkan golem itu. Jadi akhirnya diselamatkan malah 4 petualang itu. Nah, lalu setelah basa-basi bentar dan saling mengenalkan diri satu sama lain, 4 petualang ini mengatakan kalau mereka bakal membantu dan menemani party Suparu sampai akhir. Ya, simpelnya 4 petualang ini memang orang-orang yang sangat bodoh dan juga sangat baik. Awalnya Rupas itu langsung menolak tawaran mereka sampai berkali-kali. Karena mereka memang kekeh pengen ikutan bareng. Tapi Dina yang punya ide lain akhirnya mengizinkan mereka untuk ikutan masuk bersama. Nah, awalnya Rupas itu berpikir kalau Dina sengaja menggunakan dan memanfaatkan mereka. Jadi nantinya seolah party Suparu bakal bekerja sama dengan 4 petualang ini untuk mengalahkan para golem yang menjaga tempat itu sampai lapisan teratas. Tapi aslinya Rupas dan Aries lah yang bakal membereskan semuanya tanpa mereka sadari. Nah, lalu singkat cerita setelah beberapa hari, akhirnya mereka pun sampai di lantai 106 yang berarti hanya tinggal menuju ke lantai teratas untuk mengalahkan sang bos utama yaitu Libra. Di lantai 106 itu pun mereka menemukan ada banyak mayat para petualang yang sudah berserakan. Dengan 2 golem yang sepertinya berhasil mereka kalahkan. Jelas ini adalah sebagian para petualang khusus yang dibicarakan sebelumnya. Jadi sepertinya sebagian para petualang yang terbunuh ini sengaja mengorbankan diri mereka supaya yang lainnya berhasil untuk masuk ke lantai teratas. Ya sebenarnya para petualang khusus ini memang lumayan kuat. Karena 2 golem yang berhasil mereka kalahkan di sini aja levelnya 600-an, yaitu sang penjaga gerbang. Awalnya Rupas yang melihat itu aja cukup terkejut. Karena normalnya nggak ada kesempatan bagi para petualang itu untuk mengalahkan 2 golem dengan level setinggi itu. Tapi mengingat para golem di tempat ini memang sisa dari pertempuran sebelumnya, yang mana para golem itu memang sudah sempat menerima damage dan kerusakan yang cukup banyak. Sedangkan para golem memang tidak bisa memulihkan HP mereka. Jadi ya wajar kalau para petualang ini mampu mengalahkan 2 golem itu. Nah, setelah dari sini kan hanya tinggal memasuki ruangan bos utama yaitu Libra. Dan tentunya Rupas langsunglah yang bakal menghadapinya. Jadi di sini Rupas pun meminta mereka semua untuk tetap di sini. Tentu seperti biasa para petualang itu tadinya sempat ngeyel dan sempat akan ikutan masuk untuk membantu. Makanya akhirnya Rupas sampai memberikan tatapan yang cukup tajam dan mengintimidasi pada ketua party mereka. Karena memang nih orang udah terlalu banyak ngomong cuy. Dina dan Aries saja nggak ikutan masuk dan ikutan menunggu di ruangan itu. Mengingat skill spesial Brachium milik Libra memang sangat berbahaya. Saat itu begitu memasuki ruangan, Rupas pun langsung mendapatkan peringatan dari Libra. Jadi ya layaknya sebuah golem dengan level yang sangat tinggi, Libra itu selalu memberikan peringatan-peringatan kayak sistem seperti ini sebelum menghabisi targetnya. Karena di sini Rupas kan memang dianggap sebagai penyusup. Dan inilah wujud Libra sang timbangan yang merupakan salah satu dari 12 bintang surga. Saat itu Libra pun sudah mulai menghitung mundur untuk melancarkan serangan kuatnya. Tapi baru aja menghitung, Rupas pun langsung melepaskan penyamarannya untuk menunjukkan sosok aslinya pada Libra. Jadi secara otomatis Libra itu langsung membatalkan serangan dan mulai mengidentifikasi untuk mencocokkan data Rupas Maval. Dari mulai tingkat keganjilan, kemungkinan hidup dari pertemuan sebelumnya, data biologis, dan sebagainya. Dan hasilnya tuh 99,999% sama dengan yang asli. Tapi kenapa nggak sampai 100%? Karena kondisi Libra saat ini kan memang tidak dalam kondisi yang sempurna. Dia itu merupakan sebuah golem yang membutuhkan sang penciptanya untuk bisa pulih ke kondisi sempurna. Jadi bisa dikatakan kalau Libra ini nggak pernah istirahat dan selalu bertempur semenjak 200 tahun yang lalu. Wajar kalau performanya sudah menurun. Bahkan di sini setelah sistem Libra mengambil kesimpulan itu, sistemnya sampai error. Karena sistemnya itu sampai bingung begitu melihat Rupas yang dia yakini sudah lama mati tiba-tiba muncul di hadapannya. Jadi akhirnya sistem Libra itu tetap melanjutkan misi penghancuran pada sang penyusup yaitu Rupas.
Saat itu dia mulai menciptakan pembatas yang mana jika rupa sampai masuk melewati pembatas itu maka Libra bakal menganggapnya sebagai syarat penghancuran. Tentu rupa sangat familiar dengan pembatas ini yang mana itu merupakan pembatas yang dibutuhkan sebelum melepaskan Brachium. Tapi Rupas yang melihatnya malah jadi bersemangat dan terus maju untuk menerima skill spesial dengan daya hancur yang sangat mematikan yaitu Brachium. Saat itu begitu dilepaskan, area itu pun langsung dipenuhi dengan energi penghancur yang sangat mematikan. Bahkan Rupas saja sampai merasakan sakit dan kepanasan, sedangkan HP-nya berkurang sampai 100.000. Ya, ini adalah damage pertama kali yang diterima Rupas semenjak datang ke dunia ini. Walaupun tentu serangan squad itu aja masih belum ada apa-apanya di hadapan Rupas. Jadi begitu Rupas bertindak, serangan dahsyat itu pun seketika langsung lenyap dan hanya tinggal menyisakan Libra yang ternyata sudah siap untuk melancarkan serangan berikutnya. Tapi sayangnya dengan cepat Rupas langsung menangkis tangan Libra dan menangkap tubuhnya. Dan itu Rupas sekaligus memberikan pemulihan instan padanya, yaitu skill All Repair, skill single target untuk pemulihan pada golem yang hanya bisa dilakukan oleh sang pemiliknya. Dalam sekejap kondisi Libra pun sudah pulih sepenuhnya. Jadi begitu melakukan penilaian ulang, kali ini tingkat kecocokannya itu sampai 100%. Lalu secara otomatis dia langsung melepaskan misi penjagaan makam. Walaupun setelah itu Libra langsung masuk ke dalam mode tak sadarkan diri. Jadi ibaratnya kayak restart gitu cuy. Ya, akhirnya dengan itu Rupas pun berhasil untuk mendapatkan kembali satu lagi salah satu bintang surga miliknya, yaitu Libra sang penimbang. Jadi kita lanjutkan di part berikutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.